mungkin gitu, Bapak juga sebagai militer, tentara dan sebagainya, tiba-tiba Pak Jokowi menugaskan Bapak jadi Menko Maritim. Nah, kita masuk ke hal yang lebih operasional nih Pak, yang terkait dengan kemaritiman. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ini kebetulan saya lahir di Pekanbaru, besar dari SD sampai SMA di Pekanbaru, terus tiba-tiba waktu itu saya kuliah di kelautan Pak, saya merasa Pekanbaru itu kan jauh dari laut Pak, jauh dari mana-mana gitu. Saya termasuk kaget dan shock, ini apalah ilmu yang baru atau apa gitu. Nah, Bapak mungkin gitu, Bapak juga sebagai militer, tentara dan sebagainya, tiba-tiba Pak Jokowi menugaskan Bapak jadi Menko Maritim. Nah, ini Ini kan gimana masalah tantangannya ini Pak? manajemen aja ya, masalah manajemen. Dan kebetulan ini kan organisasi baru, Menko Marves ini. Ya Presiden minta saya menata dan juga menerbitkan mengenai blueprint daripada kemaritiman ini. Ya. Jadi itu yang kita buat kebijakan kelautan internasional. Ya. Nah itu kan sekarang kita udah punya. Jadi itu saya kira menjadi panduan kita bagaimana mengelola kemaritiman kita. Ya. Nah, sekarang misalnya bagaimana kita supaya mulai memetakan dasar laut kita, apa saja kekayaan kita, bagaimana batas kita, bagaimana kita mulai menarik keuntungan daripada ikan kita, apakah itu penangkapan ikan ataukah budidaya dan seterusnya. Jadi itu saya kira ya menjadi sangat penting karena selama ini kita kan ke darat dulu, padahal darat itu hanya 25% dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi 75% itu sudah laut. Nah, itu yang dibilang Bung Karno, kita membelakangin laut. Jadi kita jangan sampai seperti itu lagi. Memang kita itu ya itu tadi asik aja di darat gitu. Padahal di laut itu kekayaan kita jauh lebih besar. Makanya berapa ratus triliun per tahun. Jadi kalau saya katakan kemarin 60%, 50% aja, itu mungkin bisa 400 triliun satu tahun. Angka yang super besar, dan itu lapangan kerja banyak. Ada docking kapal bisa diperbaikin, dock kapal, ada anti kapal, awak kapal, ada penangkap ikan, ada tadi budidaya, ada tadi research untuk itu, bermacam-macam yang bisa dibuat. Artinya kalau dikelola benar luar biasa Pak ya? Ya kita ini kan selalu dulu lihat masalah, tidak cari solusi. Nah itu yang harus penting, kita tuh jangan hanya lihat masalah. Kalau ini masalah lantas solusinya apa sih? Kan mesti ada solusinya. Solusinya tidak mungkin 100% semua sempurna, pasti ada yang kurang lebih. Ya kita mitigasi kurangnya, kita eksplorasi sempurnanya. Nah jadi proses pengambilan keputusan itu salah satu kelemahan kita berpuluh-puluh tahun pemerintahan ini. Nah saya lihat pada zaman Pak Jokowi ini sekarang, itu banyak sekali membaik. Ya kalian Bapak, anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia, banggalah jadi anak Indonesia. Banggalah lahir dan tinggal di Indonesia ini. Karena ini negara besar, negara yang kaya, kalau kita lola dengan baik, tidak ada yang perlu kita takutkan. Negara ini akan menjadi negara yang sangat hebat di generasimu. Selamat bekerja dengan bagus, jangan kalian pernah patah semangat, dan harus kita hidup dengan Pancasila itu. Karena Pancasila itu membawa NKRI ini menjadi payung dari persatuan kesatuan di negara kita cinta ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menemani kita semua.